pada turun sangat cepat dan juga nggak mau ketinggalan di awal-awal pesawat menuju ke arah bullseye. Agak sedikit memihak ke arah sebelah kanan nih. Agak sedikit ke sebelah kanan, baru kita bilang ya tadi ada pembagian yang cukup unik ya. Dan sekarang kita bakal saksikan di sini Rider Bravo harus dihabisi, di-pick oleh teman-teman DG Esports. wow, DG Esports di sini benar-benar bermain dengan cukup epic menurut gue. Gimana pembagian mereka dari First Rider sendiri. Coba melakukan backstep tapi gak berhasil. Alhasil terculik satu orang lagi membuat kondisi lebih sulit 3 lawan 2. Ya, itu akhirnya ada pengorbanan juga dari Azril dan juga Abed. Yang memang boleh gue bilang cukup terbayar akhirnya. Dan ini bisa jadi satu poin penting juga untuk mereka, mengingat DG sendiri itu lagi ada di bottom tier, Pak. Betul, sedikit kesulitan ya. Yes, jadi emang lumayan bisa jadi satu poin investasi mereka juga, Pak. Betul, untuk early game 3 tukar, 1 tukar 4. Yes. Gak cukup baik tapi gak terlalu buruk juga. Gak cukup baik tapi gak terlalu buruk. Jadi kayak salah satu hal yang bisa lu kontrol juga ketika lu dapetin poin eliminasi di awal, tinggal gimana lu nge-drag sampai ke late game. 4 itu adalah investasi awal yang cukup bagus. Iya. Dan ini dia, kita akan berpindah dulu balik ke arah Captain, di mana awal tempat pesawat dan juga sekarang berpindah ke arah Mars Electric. Sudah ada pemain dari Bigetron. Di sini Bigetron Beat akan bertemu dengan RRQ Hades harusnya. Yes, dan RRQ sendiri harusnya udah mulai siap dan udah mengetahui pergerakan dari Bigetron karena ada mobil yang mendekat tadi. Yap. Informasinya harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik, apalagi kayak setup position dari RRQ boleh gue bilang spread out-nya nih lumayan terbagi. Jadi dari segala sisi harusnya visionnya juga terbagi maupun steppingnya kebagi, Pak ya. Betul, dan dari maybe di sini gue lihat punya satu kombinasi skill yang cukup unik di sana. Dia pakai Joseph, pakai Alok, tapi dia pakai Moko juga. Jadi artinya dia mungkin bisa jadi orang kedua atau semi rusher ya. Yap. Karena memang dari Moko sendiri juga menurut gue emang lagi efektif banget untuk paling tidak lu meminimalisir komunikasi ketika lu lagi pengen fokus main aja gitu. Jadi lu cuman bisa bilang kayak sesimpel tanda gue tuh gitu. Iya betul. Kayak untuk gitu ya. Ini menjadi salah satu bantuan untuk tim yang memiliki kekurangan dalam segi komunikasi. Jadi lumayan membantu juga pada akhirnya. Dan sepertinya dari teman-teman Bigetron ini mempunyai rencana lain untuk berpaling dari Max Electric, atau sudah ada firing juga yang langsung dilampiaskan aja dari RRQ. Bersiap, ternyata bakalan turun lagi nih. Ada Gary dan Maybe yang udah ditembakin tadi langsung turun, sementara Regar dan juga Aca bakal coba melakukan flanking ke arah kanan, membagi menjadi 2 posisi. Udah bakal coba langsung firing aja dari Legal, Pac-Man dan juga Cantut. Sementara sisi lain ada Dranik juga yang berhasil dapetin Wiza, tapi masih terus di sini firing dari Pac-Man. Sudah menjadi orang pertama, bakal coba ditukar Vito yang langsung coba dihabisin aja seorang Pac-Man. Dan Gary di belakang sudah melakukan inisiasi flanking ke arah Cantut dan Legalot. Posisinya udah terbagi 1-1-1. Ini tidak menguntungkan untuk RRQ ada sekali ini, Pak. Iya, ini kunci ada di Gary. Gimana Gary bisa melakukan tugasnya dengan cukup baik harusnya. Tapi kalau misalkan Gary-nya sampai ke knockdown di sini bakal bahaya banget. Nice. Yes. Dan kalau kita perhatikan juga udah ada moving yang cukup cepat dari Regar dengan kalengnya supaya bisa menjemput Gary mungkin atau tidak. Dan di sisi lain di sini Maung juga
juga. Oh, ini dia Pak, bursa transfer kita langsung muncul di sini. Ada Kruger. Iya, bakal coba langsung di fight aja di mana Ergon pun udah jatuh. Maybe akhirnya berhasil dapetin Chanzu dan Legalat pun udah terjatuh. Anca di sana masih ada fight antara Jar di sini. Onyx Olympus melawan Dranix yang memang satu pot. Lumayan panas di Captain juga kalau kita perhatikan udah jatuh. Setengah darahnya udah hilang. Kruger dan yes Hades yang ternyata harus tereliminasi tapi satu lawan dua Jar tidak mungkin. Dan Olympus juga harus puas ternyata di posisi ke-10. Ya kalau kita lihat tadi fight yang di-drag oleh Onyx dan juga dari Dranix cukup lama sampai akhirnya menghasilkan 2 orang dari Dranix dan 1 orang dari Onyx ya. Dan Onyx pun di sana Jar tersisa sendirian tanpa memiliki senjata jarak dekat. Hanya menggunakan senjata double barrel aja. Yes. Jadi memang nggak terlalu cukup karena memang saling berdekatan itu benar-benar nggak ada timing untuk dia reset dulu Pak ya. Ya. Dan tadi kita ngeliat juga gimana klasik BTR ketika satu orang melakukan flanking mendapatkan satu posisi dan langsung disambut oleh teman-temannya karena posisinya 3 lawan 4 mereka mengungguli pergerakan dari tim yang kekurangan personil dengan cara menghajar satu orang secara bersamaan. Iya, itu emang taktik yang sering kali digunakan oleh BTR sampai saat ini gitu ya. Dan kita berpindah sedikit ke arah Boss Titan. Ternyata sudah mengamankan daerah kota tua di arah high ground dekat dengan zipline. Emang ini posisi yang bisa gue bilang cukup digandrungi juga Pak ya? Aman juga ya? Aman. Yes. Dari segala arah kelihatan, sementara mereka nggak kelihatan dari segala arah gitu. Jadi bisa manfaatin patahan-patahan yang cukup menguntungkan pada era untuk Boss Titan. Sementara kalau gue lihat di minimap juga tadi ada sebenarnya 1 atau 2 tim yang lumayan berdekatan di arah pik atas ya. Ya, dan ada satu sinyal juga di sini yang cukup unik menurut gue, di mana Bermuda kali ini di zona pertama udah 3 tim yang ke wipe up. Oke, biasanya tuh masih sampai zona ketiga itu masih sekitar 10 tim, Betul. 11 tim gitu ya. Ya. Dan oke, kita lihat di sini Boom udah mulai bergerak menggunakan mobilnya. Udah coba ada orang baru juga. Ada orang baru juga dari bursa transfer yaitu Ada Lux. Dari Pride Lux. Mantap ya. Dan kita lihat di sini gimana Boom bakal bertamu ke Clock Tower. Ada Boss Nightmare yang udah siap menahan mereka atau menyambut mereka di sini. Udah ada UAV juga tentunya. Terlalu jahat nampaknya UAV karena memang akhirnya memberikan informasi ke arah Boss Nightmare. Sudah ada datang 1 bahkan 2 tim yang bersedia di arah luar Clock Tower Pak. Wah, ini bakal menjadi perang antara 3 tim kalau sekiranya tapi dari UAV sendiri tadi cukup aman. Kenapa gue bilang aman? Karena tadi tim Boss Nightmare dan Boom itu hanya kesorot 2 tim dan tim 4 bisa maksimalin banget. Di belakang ada kaleng lagi tuh. Cuman nggak kesorot map. Tim nomor 6 ya. Oke, Kelihatan. itu harusnya Bakal EVOS. datang. Terlihat. Itu dia kalengnya udah kelihatan. Tolong tengok sedikit ke arah jembatan. Seorang Riza belum sadar. Iya benar aja ada EVOS bakalan coba datang ke arah Clock Tower. Datang turun ke arah kolong sepertinya mencoba mengamankan daerah Clock Tower. Iya, dan udah terpisah 1 orang di sana. Ada I'm God tersendiri. Bakal bahaya banget dan bakal coba untuk di cover langsung oleh Haide karena udah terdengar suara mobil yang berhenti harusnya. Di sini Haide bakalan coba cari posisi untuk paling enggak memastikan tidak ada musuh yang datang bergerak mendekat gitu ya. Dan juga di belakang juga udah siap ada Bigetron Beat dan juga Boom Esports yang sudah memantau dari arah kejauhan. Iya, dan Boom sendiri bakal coba menikmati peperangan yang akan terjadi antara tim Boss dan juga EVOS yang cukup berdekatan tentunya. Bakalan coba firing dulu sedikit agak galak juga sambil menunggu zona berikutnya di mana sudah terpantau juga dari sisi sebelah kanan Fir dengan SKS-nya lumayan baik informasi yang didapatkan oleh Fir Pak ya. Iya, betul banget. Dan sementara dari sisi ada Asriel nih yang berhasil mendapatkan Dranix Kruger yang tersisa 2 orang. Oh my god, Kruger bersama dengan Maung dari Dranix tampaknya tidak diuntungkan karena bukan cuma ada DG Esports tapi ada juga Boss Titan di sana Pak. Ya, betul banget. Sementara zona ternyata menarik ke arah Clock Tower. Makanya semuanya berkumpul di satu tempat, Pak. Memang karakteristik zona masih kurang lebih kayak gitu aja Pak ya. Di mana tim-tim ngumpul kurang lebih di situ bakal ngumpul juga gitu ya, zona berikutnya ya. Dan kalau kita lihat di sini udah ada kurang lebih 6 tim yang masuk ke dalam zona langsung. Dan udah punya kompon masing-masing. Artinya nyampe ke zona ketiga nanti bakal bermain pasif Pak. Bakalan bermain pasif dan tinggal mengandalkan dari segi airdrop maupun pelontar ya. Apalagi di patch-patch belakangan ini yang lebih sering keluar itu pelontar sama dari SPD Pak ya. Betul. Timbang pelontar AWM. dari SPD. Ini benar-benar 2 senjata yang menurut gua OP banget. Yes. SPD benar-benar sakit banget. Benar. Dan
AWM akhirnya kurang digandrungi karena memang dengan biometrik sekarang sangat membantu, ditambah dengan M82B juga sangat membantu untuk menembus glue wall yang ada, Pak. Betul, karena biometrik itu walaupun sedikit dikurangin lootnya sekarang, betul. tapi ketika ada satu orang yang memiliki double car itu rese banget. Annoying ya. Rese banget. Dan bikin panik juga kalau itu suara tembakannya gitu kan. Ya. Duar. Dan sementara itu Sentertin masih dengan barrel dan juga sudah ada M82B di tangannya sambil memastikan posisinya cukup aman untuk melakukan firing inisiasi ya. Ya, dan di sini sedikit berbahaya split position yang dimiliki bos mengingat mereka udah dapat zona selanjutnya. Kita bisa lihat keempat tim yang ada di sini semuanya stay di satu tempat. Oke. Hanya bos aja yang melakukan split position. Betul. 2-2 bahkan 2-2-1 ya. Yap. 2-1-1 sorry. Iya, dan yang menariknya adalah di sini dari bos Nightmare sendiri udah mengamankan satu info box. Tadi udah kelihatan juga circle hijaunya. Jadi memang bisa dibilang lumayan diuntungkan juga ya. Betul, dan di sini kita lihat ada bos yang udah mulai bergerak, melihat ada pergerakan di dalam, langsung ditembakin begitu aja. Mobilnya nyangkut Bapak, langsung ditembakin Kojak cukup sekarat di sana. Oh, bakal coba diterusin sepertinya Kojak dikasih peluru yang sangat panas. Sudah ada WM juga di tangan oleh Maybe, di mana udah langsung spread out position. Bos membagi posisi di sini, bos Titan di balik pohon kelapa. Di sisi lain Sentertin berhasil dapetin Sesmang. Dari mana itu ada tim ses? Itu Ses kalau nggak salah tadi di Bima Sakti, Pak. Sementara Regar masih berusaha panik juga, di mana udah ada Yamil. Bakal coba datang, coba keras. Udah berhasil dapetin satu straight. Straight udah dijatuhkan begitu ya, tapi tukar aja. Mr. 5 menolong temannya. Kenzo udah jatuh ke knock begitu ya, Levir. Bisa dapetin dua sekaligus dot. Dendro bakal jatuh ke knock dan juga berada Riza. Dan memanfaatkan kesempatan menjadi orang ketiga di arah Evos dan juga Ses di sini. Bakal coba langsung jump shot. Sentertin langsung ke knockdown. Tersisa straight dan temannya Dua-duanya dan langsung dua-duanya dihabisin oleh bos Nightmare. This is it. Mimpi buruk untuk kedua tim, Pak. Mimpi buruk untuk kedua tim, fight di tempat yang cukup kecil dan didapatin posisinya oleh bos Nightmare yang dimana posisinya mereka bisa langsung nembakin ke arah mereka dari dua arah yang berbeda. Ada Fir dan juga Riza. Yes. Kerja sama yang baik, informasi yang didapatkan juga cukup maksimal sampai akhirnya firingnya pun efektif. Dan ini juga bakalan ada masalah baru dari tim nomor 8 yang kalinya memang sudah mulai terlihat terbakar. Tapi dari bos Titan sendiri nggak boleh lengah karena memang sudah ada Bigetron Beat juga, Pak ya, dari tadi. Ya, bisa aja langsung menjadi satu masalah yang cukup besar sementara Cukoy udah dihajar juga di sana. Yap, Mr. Home ini adalah orang yang tadi kalinya akhirnya kebakar. Masih harus regroup dulu walaupun harus sedikit merasakan pedihnya luar zona dan juga ketidakuntungan boleh gue bilang di pinggir zona yang memang udah nggak berpihak lagi, ya kan? Ya, betul banget. Dan tapi mereka masih punya satu obstacle yaitu ada Untungnya. rumah bolong Untungnya. di atas rumah-rumah pantai ya. Untungnya. Walaupun juga kalau kita perhatikan cuman sedikit yang kena, tapi paling nggak mereka masih bisa survive di sana. Ya, dan kita bisa lihat di sini gimana RBR selalu masuk ke dalam zona ketiga dari weekday kemarin. Yes. Itu artinya kayak dari segi mappingnya boleh gue Nggak bilang ada, juga no. cukup mahir ya kan. Terus juga kayak gimana tadi dia menghindari fight yang akhirnya nggak nguntungin buat dia juga cukup baik juga ya kan. Jadi lumayan efektif boleh gue bilang gameplaynya. Dan sekarang juga ada DG Esport yang sudah menaruh vehicle-nya di arah kolong clock tower, Pak. Dan dia udah punya 6 poin eliminasi. Alright. Ditambah tahu next zone-nya ada di mana. Betul. Wah, ini menarik ya. Aman Jadi, nih. Aman nih ya. Dimana memang DG Esport sendiri dari beberapa match day sebelumnya itu mengalami kesulitan juga, Pak. Betul. Untuk mendapatkan poin penuh. Karena memang di tiap pot tuh punya nerakanya masing-masing, Pak. Punya nerakanya masing-masing. Iya. Kayak nggak selamanya jalan tuh mulus-mulus aja. Iya. Kadang ada batu kerikil, ada lubang gitu kan. Dan ini bakalan seru banget karena pada akhirnya bos Nightmare pun emang harus narik ke arah Bigetron, Pak. Betul, ya kan? harusnya. Tapi mereka masih punya satu obstacle juga, ada patahan yang bisa mereka manfaatin. Tapi yang bakal menjadi masalah adalah tim dari DG menurut gua. Karena ketika dia keluar dari gorong-gorong situ, dia mau lurus ke depan, ada 3 tim yang langsung nyambut. Kecuali mereka berputar sedikit. Yes, dan di sini Boom juga lumayan nggak diuntungkan karena pada akhirnya Boom harus lewat, di mana BTR juga visionnya sangat jelas ke arah Boom Esports. Betul. Oke, sementara itu Red Bull Rebellion bakal coba berputar lagi. Wah, bagus banget penguasaan zona yang dimiliki. Ini bakal menjadi turn point buat Boss Titan menurut gua. Yes, iya ini benar-benar juga bisa jadi terjadi hal yang sama ke arah Boss Titan ya, turn point gitu. Dimana kalau seandainya mereka bisa mengamankan komponnya dengan tepat dan juga timingnya pas, itu gua rasa bakalan jadi keuntungan tersendiri. Karena memang kalau kita perhatikan
semua tim lumayan berotasi, apalagi Red Bull Rebellion yang memang gak mau ketinggalan yang namanya zona, Pak. Betul, dan lu lihat di sini Zay secara perlahan masuk ke dalam coba mencari info di mana Boss Titan tadi berada gitu loh. Ini jadi kebalikan. Boss Titan yang nggak bisa masuk ke zona, sementara dari tim Red Bull Rebel ini udah ada di dalam zona dan tim Boss Titan sendiri belum tahu keberadaan dari tim Red Bull. Yes, dan yang paling sulit adalah ketika Boss Titan mau masuk ke dalam zona itu dia harus lewatin Bigetron dulu, harus liatin vision dari arah boom dulu. Betul. Ini bakalan sulit banget karena kalau seandainya dia gerak ke arah kanan pun udah ada Red Bull Rebellion yang akhirnya manfaatin kesempatan untuk dapetin komponnya tadi. Betul. Dan ini kalau sampai terjadi fight antara Bigetron dan Boss Titan sendiri yang bakal dapat advantage adalah tim dari Ini ya, RBR sama Bigetron gitu ya. Dan udah ada Kojak juga berhasil dapetin Zico. Di sisi lain ternyata nice move Kojak akan mendapatkan satu orang Zico walaupun harusnya berhasil di revive. Dimana Heyu bakalan coba barbar. Maju ke depan, bersiap menerobos pemain DG yang udah siap di arah kolong. Udah ada Kojak juga berhasil lagi dapetin Zico. Putih, kena flashback. Adriel bakal dibalas di jump shot oleh seorang Heyu. Dari arah samping, udah berhasil dapetin satu. Mora berhasil dapetin satu Nuti. Dimana Mora pun harus jatuh lelak. Bakal coba di jump shot begitu ya. Ada Easy dengan DP5. Mati Heyu memberikan distraksi ke arah parkiran di sini Easy. Udah cukup sulit juga Mora gak bakal tolong Adriel. Masih bisa mendapatkan satu lah. Cairan ditukar begitu aja. Langsung loncat ke depan barrelnya. Masih bisa selamat. Easy lagi-lagi ada satu player dari Bumat Cairan. Tumbang begitu aja. 4 tim tersisa. Maybe dengan pelontarnya memakan banyak korban dari Boss Titan, Pak. 3 orang sekaligus oleh Maybe sendirian. DG Esports benar-benar baik banget kali ini, kehilangan 1 orang dan berhasil mendapatkan 9 poin eliminasi di fight terakhirnya tadi. Sementara Maybe datang dengan pelontar yang menghapus 3 player dari Boss Titan sekaligus. Wow. Nice move. Dan yang menariknya adalah tidak ada tim satupun yang udah ada dalam zona ini. Benar-benar literally open field dan bakal menjadi perang di luar zona menurut gue, Pak. Harus perang di luar zona ya. Sementara itu Bigetron udah mulai bergerak, bakal ketemu dengan tim DG seharusnya. Yes, dimana Maybe pun udah ada AWM di tangan. Masih ada Azriel di arah parkiran. Terlihat Anca juga cukup sulit juga keluar, bakal coba dihancurin begitu ya. Tapi Azriel udah terkena knockdown oleh Playzone. Menyisakan satu orang Easy aja. Mampukah Easy selamat? Gua rasa tidak. Udah sulit karena memang zona udah semakin pedih juga Easy. Udah bakal dihabisin oleh Maybe lagi-lagi dengan satu pelontarnya. Kelvin, Mr. Rom bakal dilantangkan oleh pemain dari Boss Nightmare. Udah terlihat cukup dekat. Aimgot maju dengan double barrel ya. Tapi di depan masih ada Zay dengan satu SSM8-nya. Dan ada Aimgot dengan double barrel lagi-lagi. Maybe di depan muka. Dengan AWM-nya masih coba melakukan sesuatu. Tapi tidak terlalu beruntung karena ada Aimgot dengan double barrel. Seluruh lantai satu persatu para pemain dari Bigetron. Zay pun memanfaatkan momentum untuk mendapatkan sesuatu di depan. Oke, bakal coba ditatake. Kerjasama yang baik. Layak ke Tsubasa Misaki. Zay dan juga Zico. Aimgot masih berhasil dapetin satu aja. Satu orang lagi Aimgot. Tapi Zay sekalian juga jatuh oleh seorang Gare. Sisa satu. Udah terjebak. Udah tervonis di sini. Bisa aku bilang ini bakal menjadi satu momentum yang sulit untuk Gare. Karena Gare akan tumbang harus lagi. Masih bisa selamat. Masih bisa melakukan flanking juga. Upaya trapping. Dan akhirnya Red Bull Rebellion harus tumbang dan berhasil mendapatkan buaya. Gila, Red Bull benar-benar manfaatin semua fight yang terjadi di sekitar